tidak perlu untuk mentakhrij lagi. Antum masih kurang yakin dengan takhrij Imam Bukhari? Ini sahih nggak nih? Kalau berbeda Albani dengan Al-Bukhari, ikut siapa? Serius? Kalau ada orang berani mendhaifkan hadis dalam Sahih Bukhari, bermasalah nggak orang itu? Serius? Serius? Albani mendhaifkan 2 hadis di Sahih Bukhari, bermasalah nggak? Tuh, kena racun antum kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana yang kita tahu bahwa ada sebuah kelompok yang menamakan dirinya sebagai Salafi, walaupun yang sebenarnya mereka itu adalah Wahabi atau pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi para kaum Wahabi ini hanya mengaku pengikut sunnah, mengaku pengikut ulama salaf, mengaku sebagai aswaja atau ahlus sunnah wal jamaah, padahal mereka Syekh Muhammad bin Abdul Wahab pemahamannya beda sekali dengan ulama-ulama salaf dan beda sekali dengan pemahaman ahlus sunnah wal jamaah, itulah Wahabi. Nah, di antara syekh yang diagung-agungkan oleh kaum Wahabi itu adalah Syekh Albani. Mereka anggap bahwa Syekh Albani ini ahli hadis, bahkan seakan-akan lebih alim daripada ulama ahli hadis dari ahlus sunnah wal jamaah, dari ahli hadis yang terdahulu. Nah, ternyata Syekh Albani yang diagung-agungkan, yang dijadikan panutan, itu berani mendhaifkan hadis yang ada di dalam kitab Sahih Bukhari dan ada di dalam kitab Sahih Muslim. Ini Syekh Albani loh, barusan ini beliau ini ulama kholaf, bukan ulama salaf dan bahkan ulama barusan, dan berani mendhaifkan hadis yang ada di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nah, kira-kira bermasalah atau tidak jika ada Syekh Wahabi yang seperti ini? Sebagaimana yang kita tahu bahwa sumber hukum di dalam Islam itu yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga ijma', dan yang keempat qiyas. Ini yang disepakati oleh ulama ahlus sunnah wal jamaah. Nah, di dalam hadis Rasulullah itu oleh para ulama dikumpulkan di dalam sebuah kitab. Nah, kitab yang paling sahih itu adalah kitab Sahih Bukhari, dan kemudian yang kedua adalah Sahih Muslim. Nah, ini disepakati oleh para ulama ahlus sunnah wal jamaah bahwa kitab ini memang kitab sahih dan memang bisa, bukan hanya bisa, memang harus untuk dijadikan sebagai landasan di dalam memahami agama, di dalam menggali sumber-sumber Islam, hukum-hukum Islam dan ajaran-ajaran Islam. Maka di antara hadis yang harus dijadikan rujukan adalah kitab Sahih Bukhari dan kitab Sahih Muslim, karena dua kitab ini adalah kitab yang paling top, paling sahih, paling bagus di antara kitab-kitab hadis yang lain. Anehnya, hadis yang ada di dalam kitab Sahih Bukhari dan ada di dalam kitab Sahih Muslim ada sebagian oleh Syekh Albani yang didhaifkan, artinya nggak sahih, doif, nggak boleh dipakai di dalam hukum Islam atau di dalam akidah. Jadi Imam Bukhari dan Imam Muslim yang benar-benar menghafal hadisnya, bukan hanya hadisnya tapi juga sanadnya, dari Imam Bukhari sampai ke gurunya sampai kepada Rasulullah, dari Imam Muslim ke gurunya sampai kepada Rasulullah, kemudian didhaifkan oleh Syekh Albani yang bukan menghafal tetapi meneliti hadis, meneliti sanad-sanadnya, kemudian didhaifkan. Nah, ini luar biasa alim Syekh Albani itu sampai berani mendhaifkan Sahih Muslim dan Sahih Bukhari. Berikut ini beberapa hadis yang ada dalam kitab Sahih Bukhari dan kitab Sahih Muslim yang didhaifkan oleh Syekh Albani Al-Wahabi. Nah, yang pertama al-haditsul awal, hadis yang pertama adalah salasatun ana khosbuhum yaumal qiyamah. Ada 3 orang yang mana aku adalah musuh mereka di hari kiamat. Ini kata Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah hadis qudsi. Yang pertama rajulun aqtabi tsumma ghadarah. Seorang laki-laki yang bersumpah atas nama Allah atau berjanji atas nama Allah tetapi kemudian tidak menepati. Wa rajulun ba'ahurran fa akala thamanahu. Atau yang kedua seseorang yang menjual orang merdeka lalu harganya hasil jualannya itu dimakan.
Wa rajulun istajara ajiran fastafa minhu wa lam yu'tihi ajrahu. Dan seorang yang mempekerjakan orang lain, kemudian orang lain itu mengerjakan apa yang harus dia kerjakan, tetapi kemudian orang yang mempekerjakan itu tidak memberi upahnya. Nah, ini adalah musuh Allah nanti di hari kiamat. Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kemudian Syekh Albani Al-Wahabi berkomentar, qala Al-Albani berkata fi Dha'ifil Jami', di dalam kitab Dha'ifil Jami', rawahu Ahmad wal Bukhari an Abi Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hambal dan Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah, dha'ifun, dan hadis tersebut itu dha'if menurut Syekh Albani. Baik, kita lanjutkan hadis yang kedua di dalam kitab Sahih Bukhari yang didhaifkan oleh Syekh Albani adalah kana lahu sallallahu alaihi wasallam farasun yuqalu lahu al-luhayf, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memiliki kuda yang namanya al-luhayf. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, dha'afahu al-Albani, didhaifkan oleh Syekh Albani fi Dha'ifil Jami', di dalam kitab Dha'ifil Jami'. Hadis yang berikutnya yang didhaifkan oleh Syekh Albani adalah tarawna rabbakum ayana, kalian akan melihat Tuhan kalian ayana dengan mata, kama taronal qamarah lailatal badri, sebagaimana kalian melihat rembulan di waktu bulan purnama. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Qala al-Albani, Syekh Albani berkata fi Zidalil Jannah, di dalam kitab Zidal Jannah halaman 201. Walidalikah lam tatma'innah an-nafsu li sihhati hadhihi ayanan. Dan karena itulah hati tidak tenang untuk mensohehkan lafadz ayanan. Litafarrudi Abi Syihab biha, karena Abi Syihab itu hanya sendirian dalam meriwayatkannya, fayah mungkaroh au syadzah alal aqal. Maka kata ayanan di dalam hadis di atas itu mungkar atau syadzah, itu paling minimal syadzah. Itu kata Syekh Albani mengomentari kitab Sahih Bukhari. Luar biasa kan? Nah, ketika kita tahu yang seperti ini, Syekh Albani berbeda dengan Imam Bukhari. Kira-kira kita ini mau ikut siapa? Syekh Albani atau Imam Bukhari? Yang mana Imam Bukhari ini asli ulama salaf. Hadis berikutnya yang dikomentari oleh Syekh Albani dan komentarnya enggak enak, itu ada di dalam kitab Sahih Muslim. Bunyi hadisnya, la yashrabanna ahadum minkum qa'iman, jangan sekali-kali kalian minum dengan dalam keadaan berdiri. Faman nasyah falyastaqi, kalau memang ada yang lupa maka muntahkan. Ini Syekh Albani mengatakan dalam kitab Ad-Dha'ifah, mungkarun bihadzal lafdi, hadis dengan redaksi seperti ini mungkar, kata Syekh Albani. Ini di dalam kitab Sahih Muslim yang kita sepakati bahwa hadis dalam kitab Sahih Muslim itu sahih. Hadis yang kelima, inna min syarrin nas indallah manzilatan yaumal qiyamah, sesungguhnya paling jeleknya seorang di sisi Allah tempatnya besok di hari kiamat, ar-rajul yufdi ila imraatihi, seorang yang melakukan hubungan dengan istrinya, wa tufdi ilaihi, dan perempuan itu juga melakukan hubungan suami istri dengan suaminya, thumma yansyuru sirraha, tetapi kemudian seseorang tadi itu menyebarkan rahasianya. Komentar Al-Albani fi Dha'ifil Jami', di dalam kitab Dha'ifil Jami', hadis ini adalah dha'ifun rawahu Muslim. Hadis ini dha'if dan diriwayatkan oleh Imam Muslim. Luar biasa, Syekh Albani mendhaifkan hadis yang ada dalam kitab Sahih Muslim. Hadis berikutnya juga ada dalam kitab Sahih Muslim yang didhaifkan oleh Syekh Albani. Hadisnya ini adalah riwayat dari Sayyidah Aisyah. Inni la af'alu dzalikah ana wa hadhihi thumma natasil. Sesungguhnya aku melakukan hal itu, ana wa hadhihi, dan ini, thumma natasil, kemudian kami mandi, yakni aljima' dunah inzal, yaitu melakukan hubungan suami istri tanpa mengeluarkan mani. Nah, ini hadis ini terdapat dalam kitab Sahih Muslim. Menurut Syekh Albani, qala fi dha'ifah dha'ifun marfu'an, hadis ini dha'if tetapi marfu'. Baik, kita lanjutkan. Ini masih ada dalam kitab Sahih Muslim. Idza qama ahadukum minal lail, jika kalian bangun dari tidur, falyaftatih sholatahu bi rak'ataini khafifataini,
maka bukalah sholat kalian dengan 2 rakaat yang ringan-ringan. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bagaimana komentar dari Syekh Albani? Qala al-Albani, Syekh Albani berkata fi Dha'ifil Jami', dalam kitab Dha'ifil Jami', rawahu Ahmad wa Muslim dha'ifun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Muslim, dan hadis ini dha'if. Ini menurut Syekh Albani. Kemudian ada satu hal yang ingin saya sampaikan, bahwa Syekh Wahabi atau Syekh Wahabi atau Ustadz Wahabi itu mereka berani menyalahkan amaliyah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka nggak sungkan sama sekali mengatakan begini, bahwa amaliyah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu nggak ada dalilnya dhaif, terus bahkan dibilang bid'ah dan lain sebagainya. Nah, ketika kita membeberkan jawaban kita bahwa ada hadisnya dan lain sebagainya, kita bilang bahwa ustadz dan syekh mereka kurang baca, maka mereka akan menuduh kita sebagai Syiah, menuduh kita sebagai anti kepada sunnah Nabi. Apalagi misalnya kita bongkar kesalahan-kesalahan atau kesesatan-kesesatan dari ustadz-ustadz Wahabi atau syekh-syekh Wahabi. Kaum Wahabi ini akan marah besar kepada kita, menuduh kita Syiah, menuduh kita Mu'tazilah dan lain sebagainya lah. Nah, kenapa kok begitu ya? Padahal mereka itu menyalahkan kita. Kenapa kita Ahlus Sunnah wal Jamaah gak boleh membongkar kesesatan mereka, gak boleh meluruskan syubhat-syubhat kaum Wahabi, ustadz-ustadz Wahabi dan syekh-syekh Wahabi. Nah, yang kedua yang perlu kita pertanyakan, Syekh Albani ini apakah memang lebih alim daripada Imam Bukhari dan Imam Muslim? Bukan berarti kami Ahlus Sunnah wal Jamaah anti kritik, enggak. Kalian silahkan, kalian mau mengkritik, mau menyalahkan, oke, fine, enggak masalah. Tetapi ketika kami melawan, ketika kami menjelaskan, atau bahkan ketika kami membongkar kesesatan dan kesalahan kalian para Wahabi, ya oke, fine aja, enggak usah marah di komentar dan lain sebagainya, nuduh Syiah, nuduh Mu'tazilah dan lain sebagainya. Kami Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan Syiah, bukan Mu'tazilah, dan tentu saja bukan Wahabi. Baik, kami santri Ahlus Sunnah wal Jamaah mengucapkan terima kasih banyak atas supportnya kepada teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.